Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Jemaat GKS Sampit. Adapun firman Tuhan yang menjadi dasar renungan malam hari ini sesuai dengan Almanak Das Gereja Kalimantan Pengelis dari Yehezkiel pasal 34 ayat 17 sampai 22 dengan perikop Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Saya bacakan ayat 18 sebagai berikut. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai 22 berbicara tentang tiga hal penting. Yang pertama ialah ayat 1 sampai 9. Gembala-gembala dan pemimpin-pemimpin Israel tidak menghormati dan tidak memperhatikan umat Allah dengan baik. Tidak menggembalakannya, tetapi malah memerasnya, mencari keuntungan daripadanya. Bahkan menindas umat Allah itu sendiri. Dan itulah yang terjadi menjadi cikal bakal bahwa mereka dihukum para pemimpin-pemimpin itu. Dan bukan hanya itu, tetapi bangsa itu akan diserahkan kepada bangsa lain, yaitu ke tangan, yaitu kerajaan Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua ialah bahwa ayat 10 sampai dengan ayat 16. Allah akan mengambil alih penggembalaan, memimpin, memelihara umatnya sendiri. Karena tidak bisa dipercaya para pemimpin umat, para pemimpin politik pada saat itu. Allah sendiri ambil alih dan Allah sendiri menuntun umatnya dengan baik, dengan benar, dan membawa kelepasan dan kelegaan bagi umat Allah itu sendiri. Lalu ayat yang ke-17 sampai 22, di situ para domba itu sendiri, yaitu domba-domba yang gemuk, domba-domba yang kuat, mereka yaitu menindas dan menanduk, yaitu domba-domba yang lemah, domba-domba yang kurus. Akhirnya mereka mengalami berbagai-bagai desakan dari domba-domba yang kuat, domba-domba yang gemuk ini. Artinya ialah bahwa gambaran bahwa umat Allah itu adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kuat makin kuat. Allah cemburu melihatnya, maka Allah akan menjadi hakim atas mereka semua. Allah akan membela yang tertindas, yang lemah akan dikuatkannya. Bapak Ibu, sebagaimana dalam ayat yang ke-16, saya bacakan sebagai berikut. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Itu sebenarnya Allah telah memberikan keteladanannya sebagai gembala yang baik. Menguatkan semua, melindungi semua, memimpin semua sebagaimana seharusnya. Maka perenungan bagi kita dari nas ini ialah seharusnya semestinya para pemimpin, baik pemimpin umat maupun pemimpin politik, ke masyarakat, maupun yaitu para gembala-gembala, mereka harus melakukan sebagaimana ayat yang ke-16, mengayomi dengan baik, menuntun, memimpin, memelihara dengan baik. Yang kuat harus dilindungi, yang lemah harus
dia pelihara, yang sakit harus disembuhkan. Bukan malah kemudian para pemimpin, para penguasa, ataupun para pemimpin umat malah memeras, malah menindas, malah mencari keuntungan dari yang dipimpinnya. Ini terbalik, dan haruslah meneladani apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Allah sebagaimana ayat yang ke-9, ayat yang ke-16 tadi. Lalu kemudian berikutnya ialah di antara umat sendiri. Jangan berlaku yang kaya makin kaya dan menindas yang miskin. Lalu yang kuat semakin kuat, lalu berlaku semena-mena terhadap yang lemah. Tapi haruslah ada keadilan di antara sesama. Harus mau berbagi. Yang kuat harus mengangkat yang lemah. Dan yang kaya harus menopang yang miskin. Sehingga semuanya sama-sama menikmati damai sejahtera, keadilan, dan sukacita. Dan itulah menjadi pesan dari nas ini. Yaitu antara sesama sebagai umat Allah harus melimpah dengan kebersamaan, berbagi, saling menguatkan, melimpah dengan cinta kasih mengalir dalam hidup bersama. Sehingga ada damai sejahtera dan sukacita, sama-sama menghormati, mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.